Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Panggilan Baitullah bersama Pemirsa, untuk membuka panggilan Baitullah, kami mengajak Anda ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kita terhubung dengan Nurman Solihin, reporter TV One yang memantau jalannya ibadah haji tahun ini. Assalamualaikum Nurman, bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia di kota Makkah sore ini? Dan bagaimana persiapan untuk kedatangan gelombang 2 jemaah haji Indonesia? Waalaikumsalam, Aditya. Dapat saya kabarkan dari kota Makkah Al-Mukarramah bahwa total jamaah yang sudah tiba pada hari ini 21.413 jamaah, di mana terbagi dalam 55 kloter. Nah, nanti pada tanggal 7 Juni, jamaah gelombang 2 akan tiba di kota Makkah. Bagaimana persiapan untuk menyambut jamaah calon haji gelombang kedua saat ini? Saya sudah bersama dengan Kadaker Mekah, Bapak Khalilur Rahman. Nanti kita akan tanyakan bagaimana persiapan untuk menyambut jamaah gelombang kedua. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya mau tanya, bagaimana persiapan daerah kerja Mekah untuk menyambut kedatangan jamaah gelombang 2 tentang akomodasi, transportasi, dan konsumsi dan sebaran hotel untuk jamaah nanti di Mekah. Baik, alhamdulillah sejak tanggal 28 Mei 2023, petugas PP Arab Saudi Mekah sudah melakukan koordinasi dan juga melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah haji di kota Makkah Mukarramah. Beberapa persiapan terkait dengan akomodasi, alhamdulillah sudah 100%. Akomodasi siap untuk menerima jamaah haji Indonesia terkait dengan apa yang dibutuhkan jamaah haji, terkait dengan masalah air minum, kemudian kasur, bantal, kemudian juga terkait dengan keamanan, kebersihan, sudah disiapkan oleh petugas hotel sehingga tidak perlu khawatir, kita akan siap mulai jamaah haji. Di samping itu pula untuk jamaah yang lansia, kita juga sudah menempelkan stiker khusus untuk memberikan pelayanan kepada jamaah lansia, seperti misalkan stiker untuk di lobi, kemudian juga di depan lift, dalam rangka untuk memberikan layanan khusus pada jamaah lansia. Kemudian terkait dengan transportasi, kami juga telah melakukan persiapan-persiapan, baik transportasi khususnya untuk mengangkut jamaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram dengan menggunakan sarana bus transportasi selawat. Kita sudah menerapkan, kita sudah menyiapkan ada 12 rute yang tersebar pada 5 wilayah, termasuk rute ini menggambarkan di mana wilayah jamaah haji akan ditempatkan. Ada 5 wilayah yang tersebar pemondokan jamaah Indonesia, yaitu wilayah Mahbasin, kemudian Sisa, kemudian Raudhoh, Jarwal, dan Misfalah. Adapun terkait dengan konsumsi juga kami telah melakukan pengecekan ke dapur-dapur yang ada 54 dapur. Kita telah mengecek kesiapan mereka terkait dengan rasa, kemudian gizi dan kesehatan yang akan diberikan kepada jemaah haji. Jemaah akan mendapatkan makanan dalam sehari 3 kali. Pak, ini kan persiapan sudah begitu matang, Pak. Nah, sebenarnya himbauan apa Pak untuk jemaah untuk menjaga kesehatan atau fisik hingga nanti puncak haji tanggal 9 Zulhijjah, Pak? Baik, yang pertama adalah jamaah haji jangan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah secara berlebihan. Misalkan melaksanakan umroh berlebihan sebelum puncak haji. Yang kedua adalah mengingat cuaca di Makkahul Mukarramah mencapai sampai 50 Celcius. Oleh karena itu kami menghimbau agar senantiasa banyak mengkonsumsi air minum minimal 2,5 liter sehari, kemudian juga menggunakan masker, menggunakan payung, dan jamaah haji jangan lupa ketika keluar pemondokan dia ke Masjidil Haram menggunakan gelang identitas, jangan ditinggal. Suatu ketika jamaah haji itu terpisah rombongan, dengan dia membawa gelang identitas itu akan memudahkan petugas mengantarkan ke pemondokannya. Kemudian berikutnya adalah penting adalah ketika jamaah haji melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram, jangan menitipkan sandal kepada temannya ataupun meletakkan sandal di loker-loker di area haram. Karena banyak loker sehingga berpotensi mereka akan lupa. Kalau lupa kemudian keluar di haram sementara kondisi cuaca sangat panas, itu akhirnya dampaknya kakinya akan melepuh dan ini sudah terjadi. Oleh karena itu kami mengimbau jamaah kalau menggunakan sandal jangan ditinggal, dibawa, masukkan ke kantong plastik, diletakkan, masukkan
kresek ataupun tas yang dibawa oleh jamaah haji. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Insya kembali. Allah pada hari tahun ini penyelenggaraannya dilancarkan. Amin, amin. Amin, amin. Ya, itulah tadi penjelasan dari Kepala Daerah Kerja Mekah, persen untuk jamaah calon haji yang akan tiba gelombang kedua di Kota Mekah. Aditya. Baik, Nurman, selama Anda menjadi petugas haji, mungkin Anda dapat membagikan pengalaman menarik kepada pemirsa TV One. Silakan, Nurman. Ya, Adit, sebenarnya bahwa pengalaman menarik. Saya pertama kali melakukan peliputan haji di Arab Saudi, dan ini adalah pengalaman yang sangat berkesan buat saya, pengalaman baru buat saya, dan ini anugerah yang Allah berikan buat saya. Aditya. Baik. Nurman, ada juga larangan untuk tidak selfie berlebihan di depan Ka'bah. Ini seperti apa? Ya, sejauh ini sebenarnya tidak ada larangan pasti bahwa untuk berselfie atau mengambil gambar di daerah Masjidil Haram. Tetapi memang askar atau petugas dari Kerajaan Arab Saudi yang berjaga di Masjidil Haram akan memberikan teguran jika ada jamaah yang berlebihan untuk memotret atau mendokumentasikan masjid di daerah Masjidil Haram. Aditya. Baik, Nurman, umroh wajib ini tidak lengkap jika Anda tidak melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram. Mungkin Anda dapat menceritakan kepada kami. Ya, Aditya, bahwa benar memang bahwa setibanya jamaah haji di Kota Mekah setelah sepekan di Kota Madinah melakukan ibadah arba'in, jamaah haji tiba di Mekah langsung melakukan ibadah umroh wajib. Umroh wajib caranya adalah tawaf, sa'i, dan tahallul. Di mana setelah itu jamaah kembali ke pemondokan atau ke hotel untuk beristirahat. Nah, selama menunggu pada puncak haji nanti 9 Zulhijjah, jamaah bisa melakukan sholat fardu di Masjidil Haram, seperti sholat subuh dan sholat sunnah yang lainnya. Tapi tadi Pak Kandakar sudah menyampaikan bahwa jangan berlebihan untuk melakukan sholat sunnah. Kalau bisa di hotel, sebaiknya dilakukan di hotel saja. Mengingat bahwa kondisi Kota Mekah sendiri, cuaca di siang hari cukup terik. Dan untuk menjaga kesehatan, jamaah haji diimbau untuk tetap mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan yang sudah dibawa dari Indonesia. Nugroho. Baik, membicarakan soal cuaca kan sempat mencapai 43 derajat Celcius di siang hari. Ini seperti apa, Nurman? Ya, Nugroho, bahwa cuaca di Kota Mekah sendiri ketika siang hari suhu mencapai 43 derajat hingga 45 derajat. Cuacanya sangat panas sekali, dan bagi jamaah lansia ini dikhawatirkan, atau bagi jamaah calon haji ini dikhawatirkan akan terjadi dehidrasi atau heat stroke. Nah, ini untuk jamaah sebaiknya ketika keluar di siang hari tetap mengkonsumsi minum sehari 200 ml, atau begitu keluar di siang hari jamaah haji menggunakan tutup kepala seperti topi, payung, atau yang lainnya. Begitu himbauan dari Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Aditya. Baik, terima kasih Nurman Solihin menginformasikan kepada kami dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan selamat menjalankan ibadah haji di sana. Dan kami titip doa, Nurman, untuk saya dan seluruh kru yang bertugas agar tahun depan dapat berangkat haji juga. Dan pemirsa, melaksanakan umroh wajib rasanya tidak akan sempurna jika jemaah tidak sholat subuh di Masjidil Haram. Namun jemaah diimbau untuk tidak terlalu lama berada di Masjidil Haram demi menghindari sengatan panas matahari. Jemaah calon haji yang berada di Kota Mekah semata untuk menunaikan ibadah umroh wajib, tetapi bukan berarti mengabaikan ibadah sholat subuh di Masjidil Haram. Tidak terkecuali jemaah calon haji lansia yang melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram. Petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama kepada jemaah calon haji yang berada di sektor khusus Masjidil Haram menghimbau untuk menghindari jam-jam rawan terutama di siang hari yang suhunya mencapai 40 derajat bahkan sampai 45 derajat Celcius. Contoh udah ada.
kami dari tim PKP 3JH, yaitu adalah tim penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji, menghimbau kepada para jamaah, khususnya jamaah-jamaah lansia, untuk menghindari jam-jam rawan seperti udah siang seperti ini. Kini suhunya bisa sampai 41, 42, bahkan sampai 45 derajat. Sementara itu bagi jemaah calon haji lansia yang sholat subuh di Masjidil Haram diharapkan pukul 7 pagi sudah harus kembali ke hotel mereka. Bagi jemaah yang berada di Masjidil Haram, sore hari bisa berangkat dari pukul 18 hingga malam hari agar terhindar dari sengatan matahari langsung yang cukup panas. Dari Makkah, Arab Saudi, Nurman Solihin, TV One mengabarkan. Sementara itu di Madinah, seorang calon haji di Masjid Nabawi kehilangan sandalnya. Rupanya sandalnya hilang karena ia tinggal di luar masjid, tidak dimasukkan dalam kantong plastik. Dua petugas PK3JH menemukan seorang jemaah haji yang sedang kebingungan karena kehilangan sandal di pelataran Masjid Nabawi, Madinah. Jemaah haji ini kehilangan sandalnya dan bingung akan kembali ke penginapan karena cuaca di Madinah sangat panas. Suhu di sana bisa mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah mengaku kehilangan sandal karena diletakkan di luar dan tidak membawa kantong plastik untuk membawa sandalnya. Tadi kenapa itu Pak? Sandalnya hilang? Hilang, taruh di luar. Biasanya saya ada yang kresek enggak. Terus tadi minta tolong kemana ini? Ini yang gantung. Dikasih sandal Pak? Iya, makasih. Makasih ya. Setelah memastikan kondisi kesehatan jemaah dan pemondokannya, akhirnya petugas memberikan sandal jepit pengganti untuk Parjio. Kemudian Parjio diantar oleh petugas ke pemondokannya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda panggilan Baitullah masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum, kami dari kloter JKG 03 Tangerang, jamaah mandiri, alhamdulillah telah menyelesaikan umroh. Insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah haji nanti pada 10 Zulhijjah dan tasrek. Dari Masjidil Haram kami mendoakan semoga Indonesia senantiasa diberkahi menjadi negara yang tolbatun bayyidatun warabun ghafur. Amin. Dan kami juga mohon doa kepada masyarakat Indonesia, mudah-mudahan kami yang sedang menjalankan ibadah haji senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan. Amin. Dan semoga ibadah haji kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Anda baru saja menyaksikan Panggilan Baitullah bersama